Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan kembali membahas tentang Sambo, di mana berdasarkan pemberitaan yang ada kesimpang siuran terkait dengan posisi dan juga kondisi kejiwaan Verdi Sambo. Jadi ini saya kira bisa kemudian dijadikan alasan oleh pihak-pihak yang kemudian sedang berhadapan dengan hukum, utamanya hukum pidana, yang kemudian dapat dijadikan dasar oleh yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan tidak layak kemudian dihadapkan di muka sidang pengadilan karena memiliki kondisi kejiwaan yang kemudian memiliki kelainan seperti itu. Jadi ini sangat menarik sekali, seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia. Saya akan bacakan di sini, simpang siur kabar masalah kejiwaan Verdi Sambo. Jadi ini saya kira sangat menarik sekali. Kita baca di sini, kondisi kejiwaan tersangka pembunuhan berencana Irjen Verdi Sambo belakangan menjadi sorotan. Ada kesimpang siuran yang menyebut Sambo mempunyai masalah kejiwaan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Namun Taufan meluruskan isu tersebut. Taufan menyebut pernyataan dia sebelumnya dimaknai secara keliru dalam sebuah pemberitaan. Padahal Taufan bermaksud menyampaikan bahwa Sambo telah melampaui abuse of power. Wih, ini luar biasa sekali. Sambo melampaui abuse of power. Seperti apa ya? Melampaui abuse of power itu seperti apa? Salah nangkap maksudnya. Jadi maksudnya orang ini, Sambo, mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Oh ya, memiliki kekuasaan yang sangat besar menurut Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM. Dia Kadif Propam, tapi dia juga bisa menggerakkan di luar lingkungan bawah Propam. Bisa menggerakkan di Metro Jaya, Reskrim, kata Taufan kepada CNN Indonesia Kamis 15 bulan 9 2022. Ini apa yang dimaksud melebihi abuse of power, seorang dengan kekuasaan tertentu di luar kekuasaannya ibunya. Lantaran merasa berkuasa, duga Taufan, Sambo juga berani mengeksekusi ajudannya, Brigadir J, di rumah dinas Duren 3, Jakarta Selatan. Taufan menilai Sambo jemawa, bisa kebal hukum. Wih, luar biasa sekali ya. Kalau kemudian seorang Sambo dikatakan sebagai seorang yang kebal hukum. Tak hanya itu, Taufan melihat Sambo juga bisa mengerahkan puluhan polisi untuk menghilangkan barang bukti, merusak tempat kejadian perkara, sampai menambah skenario palsu. Itu kan artinya orang ini sangat percaya diri bahwa tindakan kejahatan dia tidak akan terbongkar, ucap dia. Sebelumnya Sambo disebut mempunyai masalah kejiwaan. Dalam suatu pemberitaan nasional, hal itu diungkapkan oleh Taufan. Diketahui Brigadir J tewas ditembak di rumah dinas Sambo pada 8 Juli lalu. Polisi telah menetapkan 5 tersangka. Mereka adalah Sambo, Putri, RR, RE, dan KM. Para tersangka dijerat dengan pasal 340 subsidiar 338 KUHP, Junto 55 KUHP, Junto pasal 56. 4 tersangka telah ditahan, sementara Putri masih menunggu pemeriksaan selanjutnya. Ya, jadi terkait dengan simpang siur masalah kejiwaan Sambo ini tentu juga menjadi perhatian publik, karena ketika memang yang bersangkutan memiliki masalah kejiwaan, maka tentu secara hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh atau sebagian perbuatannya. Saya kira ini juga harus clear juga, apakah masalah kejiwaan ini bagian dari skenario atau seperti apa, sehingga harus tegas dan jelas juga. Namun di sini yang harus saya garis bawahi juga bahwa pernyataan Komnas HAM ini, pernyataan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik,
yang menilai Sambo jemawa dan bisa kebal hukum, ini sangat menarik sekali ya. Jadi ukuran-ukuran apakah yang kemudian yang digunakan oleh Ahmad Taufan sehingga menilai bahwa Sambo ini adalah sosok yang kemudian dapat dinilai sebagai sosok yang kebal hukum. Apakah hanya terbatas pada kejadian yang melibatkan Brigadir J atau seperti apa ukuran-ukurannya? Apakah kebal hukum itu dimaknai hanya sebatas kepada peristiwa yang melibatkan Brigadir J dan Barada Joshua? Saya kira ini tentu harus clear juga, apalagi pernyataan-pernyataan ini disampaikan oleh seorang yang saya kira bukan sembarangan ya, dia adalah Ketua Komnas HAM Republik Indonesia. Jadi saya kira ini juga terkait dengan masalah kejiwaan, harus clear saya kira ya, karena LPSK juga pernah menyatakan juga istri Verdi Sambo juga punya gejala masalah kesehatan jiwa, sehingga apakah ini akan menjadi pintu masuk untuk kemudian digunakan oleh advokat atau pengacara Sambo ataupun pengacara istri Sambo untuk kemudian dijadikan sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dalam hal yang bersangkutan melakukan sebuah atau serangkaian tindak pidana yang sudah dilakukan. Sementara itu di pemberitaan yang lainnya di airmall.id ini dinyatakan bahwa menurut pakar hukum Suparji Ahmad, proses hukum Verdi Sambo CS mengarah pada tuntas. Proses hukum terhadap tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Huta Barat alias Brigadir J telah berjalan progresif dan tegas. Ini dinyatakan oleh Prof. Suparji ya. Pasalnya hingga kini sudah ada 5 tersangka dalam kasus ini. Proses hukum telah progresif, tegas dan mengarah kepada tuntas, kata pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad kepada wartawan Rabu 14 bulan 9. Suparji menilai Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membuka kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini menjadi terang benderang. Penerapan pasal berlapis kepada VS juga menunjukkan ketegasan dari Kapolri. Menurutnya, ketegasan Kapolri dalam penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir J tentu akan memulihkan kepercayaan publik kepada Polri. Saya kira ini juga tidak hanya kemudian selesai di kasus Verdi Sambo saja, sehingga kemudian profesionalisme Polri dan juga perubahan kultur dan budaya Polri ini juga harus kemudian segera direformasi oleh Kapolri atau Jenderal Listio Sigit. Kalau kemudian Pak Sigit dapat melakukan hal yang demikian, maka tentu publik akan menilai bahwa selama Kapolri dipegang oleh Pak Sigit ini tentu terdapat perubahan-perubahan yang sangat signifikan, utamanya dalam pemberantasan atau bahkan pembenahan yang ada di dalam tubuh Polri seperti itu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.